rekan-rekan pemuda yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, senang sekali dapat menjumpai kalian dalam acara Youth for Christ. Dan kesempatan kali ini, renungan kita berjudul Sang Guru, yang diambil dari Ayub 36 ayatnya yang pertama hingga. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada kesempatan ini kami boleh bersama-sama kembali merenungkan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang menolong kami, agar firman yang kami renungkan bersama ini boleh menjadi berkat, menjadi pelita bagi kaki kami, dan juga menolong kami untuk hidup semakin serupa dengan Engkau di tengah segala tantangan zaman yang terjadi. Dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan, untuk ayat yang menjadi fokus pemberitaan kita, yang menjadi pusat dari refleksi kita, diambil dari Ayub 36 ayatnya yang ke-22. Ayub 36 ayatnya yang ke-22, demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya Allah itu mulia di dalam kekuasaannya. Siapakah guru seperti Dia? Rekan-rekan muda yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, izinkan saya memperkenalkan diri sebelum saya membacakan renungan. Saya Pendeta Samuel. Saya saat ini melayani di GKI Cicurug, Sukabumi. Pengalaman merupakan guru yang paling berharga. Melaluinya, seseorang bisa menemukan makna dari pembelajaran yang diterima. Ada pepatah yang mengatakan seperti ini. Dalam kehidupan, ada waktu di mana seseorang akan berhasil, tetapi ada juga waktu di mana seseorang akan belajar. Ungkapan tadi tidak mengkontraskan atau membedakan keberhasilan dengan kegagalan, melainkan keberhasilan dengan pembelajaran. Dengan kata lain, kegagalan pun disejajarkan dengan pembelajaran. Melalui cara pandang ini, di dalam pengalaman kegagalan sekalipun, seseorang bisa mendulang suatu makna dan inspirasi. Mungkin dalam masyarakat Indonesia, kita sering mengenal segala sesuatu, selalu perkataan yang muncul, walaupun dalam kondisi duka cita, yang muncul adalah untung. Untung hanya bolpennya saja yang jatuh, bukan orangnya. Untung hanya motornya saja yang rusak, bukan pengendaranya. Untung hanya mobilnya saja yang masuk ke dalam sungai, sedangkan orangnya tidak. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam kondisi yang tidak baik sekalipun, di dalam kegagalan sekalipun, seseorang bisa mendulang suatu makna dan inspirasi. Elihu dalam bacaan kita adalah sahabat Ayub yang paling muda yang datang untuk menghibur Ayub ketika ia menderita. Setelah mendengarkan ketiga sahabat Ayub yang menasihati, Elihu memberikan juga cara pandangnya, argumentasinya. Di satu sisi Elihu mengkritik tiga sahabat yang lebih senior umurnya yang menuduh atau menuding Ayub tidak berlaku benar di hadapan Allah. Tetapi di sisi lain, Elihu juga mengingatkan Ayub untuk tidak jumawa di hadapan Allah yang Maha Benar. Elihu memandang bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan manusia, termasuk penderitaan, pasti memiliki makna. Baginya, Allah bagaikan seorang guru yang mengajar setiap insan dan menggiringnya kepada rekan-rekan muda yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita merenungkannya. Apakah kita pernah memetik pembelajaran dari pengalaman kehidupan yang pernah kita alami, baik suka maupun duka? Konsep tentang pengalaman sebagai guru perlu diiringi kesadaran untuk memberikan ruang refleksi seluas-luasnya. Dengan demikian, setiap orang bisa memaknai pengalamannya dengan baik. Bisa saja ada didikan Allah Sang Guru kita melalui pengalaman hidup kita yang tidak baik maupun yang tidak baik. Marilah kita berdoa. Tuhan, ajarlah kami agar kami boleh menjadi anak-anak muda yang berhikmat melalui pengalaman hidup yang Kau nyatakan di dalam keseharian kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk boleh mendulang pengalaman-pengalaman itu sebagai sebuah hal yang berharga yang menuntut kami untuk semakin serupa dengan Kau saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Demikianlah renungan kita pada kesempatan hari ini, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jangan lupa untuk mensubscribe, menekan tombol like, dan membagikan renungan ini kepada yang lain. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua.